Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan solihah di rumah. Bertemu lagi dengan Ustadzah. Hari ini kita akan belajar tentang PADB. Nah, disiapkan dulu buku paket PADB-nya. Sudah? Oke, good. Nah, sebelum Ustadzah mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita baca basmalah. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, Ustadzah mau cek semangatnya dan kabarnya anak-anaknya Ustadzah hari ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SD Darul Mutakin, sukses. Allahu Akbar. Yes. 3S untuk Darul Mutakin, solih, smart, and sukses. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Nah, oke. Kita masuk di pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ustadzah masuk di pembelajaran hari ini, Ustadzah mau tanya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, pintar. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi. Kita sudah belajar 3 Nabi. Kisah teladan dari ketiga Nabi. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi siapa? Idris. Nah, yang ketiga Nabi Nuh. Dan hari ini Nabi yang keempat kita akan pelajari, yaitu tentang kisah Nabi Hud. Kisah keteladanan Nabi Hud. Ustadzah minta tolong anak-anak untuk membuka buku paketnya, buku paket PADB-nya halaman 129. Halaman 129. Nah, di sini ada kisah keteladanan Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad, yaitu kaum keturunan pengikut Nabi Nuh yang selamat dari banjir bandang. Nah, kaum Ad ini adalah keturunan atau pengikut dari Nabi Nuh. Nabi Nuh siapa Ustadzah? Nabi Nuh adalah nabi yang berdakwah di jalannya Allah, yang beliaunya membuat kapal besar. Yang minggu kemarin kita belajar membuat kapal besar, lalu kapalnya mengguling. Nah, kaum atau umat pengikutnya yang masih selamat ini disebut dengan kaum Ad. Nah, perkampungan kaum Ad terletak di kota Ahqaf di Jazirah Arab. Terletak di perkampungan atau di kota Ahqaf di Jazirah Arab. Mereka tinggal di perbukitan yang subur. Sesudah Nabi Nuh meninggal dunia, manusia mulai enggan beribadah kepada Allah. Jadi setelah Nabi Nuh ini meninggal, umat-umat Nabi Nuh ini terpecah menjadi 2. Ada yang mereka masih beriman dan ada yang mereka sudah tidak mau beriman. Nah, umatnya Nabi Nuh yang sudah tidak mau beribadah atau yang enggan beribadah kepada Allah ini, mereka mengingkari nikmatnya Allah. Padahal Allah itu telah mengkaruniakan, Allah telah memberikan tanah yang subur. Mereka malah umat yang tidak mau beriman lagi kepada Allah atau umat yang mengingkari tersebut, mereka malah membuat patung yang dan menyembah patung tersebut, sehingga mereka tidak lagi menyembah Allah. Untuk membimbing mereka, Nabi Hud memulai dakwahnya. Nah, setelah Nabi Nuh meninggal, Nabi Hud memulai dakwahnya. Nabi Hud mengajak umat untuk menyembah Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nabi Hud
memperingatkan mereka tentang mereka yang durhaka kepada Allah. Mereka akan ditimpa azab atau siksaan yang pedih. Namun kaum Ad ini menolak adanya dakwahnya Nabi Hud. Mereka malah mengira Nabi Hud itu adalah gila. Sehingga Allah pun murka, Allah pun menurunkan azabnya kepada kaum Ad yang kafir atau kaum Ad yang sudah tidak mau menyembah Allah. Panas dan kekeringan yang dahsyat datang. Kebun-kebun milik kaum Ad menjadi kering terbakar, tanaman serta ternak mereka mati. Nah, sehingga Allah menurunkan azab, yaitu dengan apa nak? Yaitu panas dan kekeringan yang dahsyat, sehingga semua kebun dan hewan ternaknya mereka mati. Namun lagi-lagi kaum Ad itu tidak mau bertaubat kepada Allah, sehingga Allah pun menurunkan azab yang sangat pedih. Yaitu apa nak? Yaitu mereka semua diserang gumpalan awan panas, angin kencang, dan bunyi gemuruh yang mematikan. Sehingga mereka semua tersebut itu mati. Karena kenapa Ustazah kok mati? Karena angin itu bertiup selama 8 hari 8 malam. Angin yang panas, bunyi gemuruh yang mematikan, serta gumpalan awan tadi itu menyerang kaum Ad itu selama 8 hari 8 malam. Sehingga kaum kafir pun binasa. Nah, dari kejadian tersebut Allah menyelamatkan Nabi Hud dan juga umatnya yang masih mau beriman. Nah, sehingga yang selamat tersebut mereka diajak oleh Nabi Hud untuk meninggalkan kampungnya. Mereka berhijrah atau mereka pindah tempat ke negeri seberang untuk membangun masyarakat yang baru. Nah, dari kisahnya Nabi Hud ini kita dapat mengambil keteladanan. Apa anak yang dapat kita ambil? Good. Yang dapat kita tiru atau kita ambil yaitu tentang kegigihan dalam membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Jadi Nabi Hud tadi tetap mau berusaha untuk mengingatkan umatnya yang kafir untuk kembali beriman kepada Allah. Sudah diberitahu bahwa nanti akan ada azab bagi umat yang kafir, tapi umat yang kafir tersebut tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Hud, sehingga Allah menurunkan azab yang sangat pedih. Nah, jadi anak-anak harus ditiru dari sikapnya atau dari perbuatan Nabi Hud tentang kegigihan untuk mengajak atau membimbing umatnya. Jadi anak-anak di rumah harus selalu gigih dalam berusaha. Misalnya, Ustazah aku itu loh nggak bisa matematika. Nah, bagaimana agar bisa matematika? Ya berarti harus gigih untuk belajar, berlatih, terus dibuka, terus dipelajari di rumah. Lama-lama pasti nanti bisa. Nah, jadi kita harus selalu meniru kisah keteladanan dari nabi, terutama nabi yang sudah kita pelajari, 4 nabi, yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Apakah semua nabi selain keempat tersebut tidak boleh diteladani Ustazah? Semuanya bisa diteladani. Dari 25 nabi tersebut kita bisa mengambil keteladanan. Tapi kita belajar 4 kisah nabi yang harus kita teladani. Oke, pembelajaran kita hari ini Ustazah akhiri. Sebelumnya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pembelajaran kita hari ini Ustazah akhiri. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.